Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 26, Yohanes 14 ayat 6, berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 2, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus, karena di bawah kolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Saya dan saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang sekali. Kiranya kita terus percaya karena firman Allah berkata, dengan percaya, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan dibenarkan engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kiranya di sore hari ini terus Tuhan memberkati kita, terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih kami sebagai perantau pendatang ataupun pengembara di dunia ini, tapi Tuhan telah memberkati kami dengan kita di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam 1-2 ayat 11. Saudara-saudara yang kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya menyoroti dalam bidang pengembara atau perantau atau pendatang. Ya, kita memang di bumi ini hanya mampu di tempat tertentunya kita adalah di dalam surga apabila kita betul-betul memiliki bekal yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebagai bekal pertama yang dimiliki oleh seorang pengembara yaitu bekal rohani, ya. Artinya dia hidup dalam Kristus, dan dia adalah orang yang hidup dalam Kristus, adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, tentunya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ada kata neos di situ, ada kata kenos di situ. Jadi kata neos itu baru, ketika rumah yang sudah lama tidak ditempati lalu dibentuk oleh cat dan kemudian kelihatan baru, itu namanya neos. Tapi ini adalah kenos yang Tuhan harapkan, di mana kualitas rohani kita itu adalah kualitas ilahi, kualitas Yesus, serupa dengan Yesus, segambar dengan Yesus. Dan itu memang tidak mudah. Tapi Tuhan telah memberikan kita bekal ini. Masalahnya adalah, percayakah kita bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita dengan bekal ini? Adalah orang yang tidak percaya bahwa dia punya kekuatan, bahwa dia punya kuasa yang telah dianugerahkan Tuhan untuk melawan segala tipu muslihat ini, melawan hawa nafsu, melawan keegoan, melawan keinginan diri sendiri, melawan segala keinginan serakah. Kita harus lawan dengan iman yang teguh, karena bekal itu sudah Tuhan berikan. Tapi kita lihat kenyataan, ada banyak orang-orang yang kalah dalam pertarungan ini. Setan yang menang, bukan Tuhan yang menang. Kenapa? Tidak menyerahkan diri hidupnya kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah. Jangan kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan ini, supaya kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi dalam Roma 1 ayat 2 itu, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu,
Jadi kita sebagai orang percaya diberi bekal rohani. Yang kedua adalah bekal iman. Ibrani 11 ayat pertama. Yesus ketika memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang terus menerus meminta kepada hakim yang tidak takut Tuhan ini. Di pasar dia ada, di mana saja hakim ini ada, dia ada di situ. Hanya untuk meminta membela perkaranya karena dia nggak punya duit. Saya sudah melapor ke polisi, memang tidak pakai duit, tapi mohon maaf, begitu lama diproses. Bayangkan 1 tahun 2 bulan. Kadang-kadang kita bingung dengan situasi. Orangnya ada di situ. Yang menjual barang itu ada. Tapi mengapa? Itu menjadi pertanyaan saya. Makanya saya katakan di atas langit masih ada langit. Seharusnya tanpa dibayar bekerja dengan baik karena negara sudah memberikan. Dan saya mengalami masa-masa yang sulit. Dan saya juga kehilangan sepeda. Saya lapor. Ya, sama saja. Saya bukan untuk menjelekkan, tapi ini kenyataan yang saya alami sendiri. Jadi, saya berharap kepada aparat yang kami cintai, kepolisian, dimanapun ada. Kalau Anda mendengarkan soletehan saya ini, tanggaplah. Lakukanlah yang terbaik. Jangan menghambat karena tidak pakai duit atau pakai ini, lalu sampai setahun 2 bulan. Itu pun karena ada bantuan seseorang baru diproses. Kalau tidak, sama. Datang kantor polisi, oh ya Pak, ini betul. Habis. Datang lagi besok, begitu juga. Sampai setahun 2 bulan. Tidak efektif. Padahal ada orangnya. Jelas orangnya. Tapi saya tidak perlu membongkar di sini siapa orang, siapa yang terlibat. Tidak perlu. Dan itulah kerjaan. Nah, kemudian bekal iman ini. Jadi ketika wanita ini meminta pertolongan supaya dibela, hakim ini tidak takut siapapun, tidak takut Tuhan. Tapi karena wanita ini terus menyusahkan diri, dia akhirnya membela dan dimenangkan perkara ini. Dan apa yang terjadi? Yesus katakan, ketika aku datang di muka bumi, apakah aku menemukan iman? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi iman kita harus iman yang tangguh, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan setan, iman yang menghancurkan segala pekerjaan jahat. Jangan setan menghancurkan iman kita, tapi sebaliknya iman kita lah yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang ketiga, bekal visi. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liara rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Artinya begini, orang yang tidak punya visi, ya, orang yang tidak punya visi, dia akan malas dalam hidup. Dia tidak akan bergairah dalam hidup. Kenapa? Tidak ada yang mau dituju. Tapi kalau orang mempunyai visi, dia tahu sedang berada di mana dia. Dia tahu menuju kemana dia. Dan dia tahu bagaimana cara untuk ke sana. Misalnya, saya mau ke sana jalan kaki sampai lama. Pakai motor lebih cepat, pakai mobil lebih cepat lagi. Pakai pesawat lebih cepat lagi. Jadi tahu bagaimana cara mencapai itu. Itulah visi. Saya ini ada, coba kalau bisa diapakan.
visi. Ada visi untuk kota, ada visi untuk keluarga, ada visi untuk pribadi. Itu membuat kita bergairah dalam hidup ini dan hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Ada tujuan kita, jelas. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, walaupun banyak tantangan belum mencapai sampai ke sana, tetap berdoa, tetap setia, tetap beriman, tetap hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam kuasa Allah. Dan kau akan melihat Allah berkarya melalui apa yang kau percaya. Bekal yang sudah disediakan ini bagi kita dalam perantauan ini atau dalam dunia ini yang sedang kita masuk. Paling lama kita 70 tahun, 120 tahun. Saya minta 120 tahun. Kalau saya minta 120 tahun itu bukan main-main. Tapi saya mengatakan seperti Musa atau seperti Harun. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Musa sehat sampai 120 tahun. Harun sehat sampai 123 tahun. Dia naik ke Gunung Hor, tangkalkan jubahnya, innalillahi. Ketika sudah dipakaikan pakaiannya kepada anaknya, Eliezer, innalillahi. Musa ketika disuruh naik ke Gunung Nebo, innalillahi, dan mayatnya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Masih prima. Dan itulah harapan. Harapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Jadi artinya, saya pernah sakit, tapi Tuhan selalu menolong. Jadi Tuhan selalu menyatakan kuasanya. Saya tidak pergi ke dokter, saya hanya pergi dokter. Saya tidak menyampaikan adanya dokter ahli, tidak menyampaikan. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih dokter. Kenapa? Saya tahu kemampuannya, saya tahu kehebatannya, saya tahu keluarnya, dan dia tidak pernah. Kenapa? Kita sudah dibekali untuk hal-hal yang dimana kita bisa menikmati segala kebaikan. Di rantau ini, yang hanya kalau di Alkitab katakan 7 sampai 80 tahun, ini ada orang-orang spesial yang sampai 120 tahun, mungkin ada juga yang masih lebih. Kiranya Tuhan terus memberkati diri, untuk menolong kita untuk berjalan dalam perantauan ini sesuai dengan bekal yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan hidup di dalam. Kiranya Tuhan memberkati mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebagai pengembara di dalam dunia ini, kami telah Tuhan perlengkapi dengan segala bekal yang Engkau persiapkan, bekal rohani, bekal iman, dan bekal visi supaya kami tidak hancur dalam dunia. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Percaya Tuhan mampu menolong. Dalam nama Yesus segala sakit penyakitnya mereka diampuni. Keluar dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Ingat, Yesus yang menunjukkan engkau, kuasanya yang menunjukkan engkau. Terima kasih dan salam engkau mengalami kesulitan, masa-masa yang tidak menyenangkan, kesulitan dalam ekonomi, dalam bangsa berkumpul. Masih ada saya. Saya mengatakan beberapa waktu yang lalu bagaimana saya hidup flow dari mengalir seperti air, seperti tidak ada masalah dalam mengalami banyak kesulitan. Untuk mengambil tindakan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati apapun yang kita lakukan. Selama kita memperkatakan firman Allah itu, selama kita menyatakan kebenaran firman Allah itu, dan menghidupnya dan percaya kalau itu. Kalau orang ini angkat kedua tangan, mari kita lihat. Lihat tangan-tangannya diangkat kepada mereka percaya akan firman-Mu, mereka percaya akan janji-Mu. Kami katakan Engkau akan memperbaiki posisi kami, Engkau akan menaikkan level kami ke tempat yang lebih tinggi oleh karena Tuhan di dalam kami. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menolong, memberkati kami setiap kami. Pertolongan datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, itulah Allah yang kami percayai, dan Engkau datang kepada mereka menolong mereka sama seperti Engkau menolong hamba-Mu. Tolong mereka juga di dalam nama itu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya
Tuhan memberkati kita di malam ini, dan Tuhan memberikan kita kekuatan pengharapan untuk iman kita tetap segar. Dan kalau kita berdoa, jangan lupa membaca dengan Allah, berdoa, dan juga saya mengatakan kepada kita, biar kita katakan satu dua ayat supaya iman kita semakin tangguh di dalam kondisi. Mantap, mantap, mantap.